Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang dalam Criminal Law Policy Podcast Series bersama saya Amira Paripurna yang hari ini akan menjadi host di podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini adalah hasil kolaborasi antara dua riset riset group yang ada di bagian hukum pidana Fakultas Hukum UNER, yaitu Pusat Studi atau Riset Group Hukum Kesehatan, Etik dan Hak Asasi Manusia, dan yang kedua adalah CACCP, adalah Riset Group Criminal Law Policy dan Anti Korupsi. Baik, karena ini kita rencanakan sebenarnya podcast series ini akan berlangsung, akan diagendakan secara rutin setiap bulan dengan kolaborasi dua riset group ini. Dan topik kita hari ini sebenarnya termasuk topik yang tren ya di belakangan hari ini, yaitu kita akan bahas tentang karut marut tentang restoratif justice. Nah, menariknya kenapa ini kok karut marut gitu ya? Sebenarnya ini terinspirasi dari salah satu pemberitaan kurang lebih seminggu yang lalu, yaitu pemberitaan dari Kompas yang judulnya memang cukup provokatif dan juga cukup membuat kita bertanya-tanya, karena judulnya adalah karut marut keadilan restoratif ya, yang kemudian kalau kita baca lebih dalam di berita itu bahwa restoratif justice itu dicurigai sebagai alat transaksional baru di dalam sistem peradilan pidana kita, dan juga dianggap di situ ditemukan bahwa keadilan restoratif dinilai sebagai celah hukum bagi mafia tindak kriminal. Lebih dalam lagi kalau kita baca di berita itu bahwa restoratif justice justru telah membuka pintu pengampunan impunitas untuk pelaku, ya, dan juga bahkan bisa membuat keberulangan dari tindak pidana. Nah, sementara kita tahu bahwa secara akademik hampir 1 dekade belakangan dan bahkan setelah KUHP baru disahkan, restoratif justice itu justru seolah menjadi mantra baru yang ajaib gitu ya, sebagai yang bisa digadang-gadang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan hukum pidana dan juga sistem peradilan hukum pidana yang kita hadapi selama ini. Nah, untuk itu sore ini kita akan mencoba melihat kembali, mengulik-ulik lagi apa sebenarnya persoalan besar di restoratif justice, apa itu restoratif justice, dan apakah benar restoratif justice itu telah melenceng dari apa yang seharusnya. Dengan topik ini yang super hot gitu ya, telah hadir dua narasumber yang sangat berkompeten. Ada Ibu Dr. Sarwirini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kemudian ada juga Ibu Dr. Astuti. Selamat sore Bu Astuti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk dan diskusi lebih dalam, perlu saya perkenalkan sedikit narasumber kita, Bu Dr. Sarwirini. Beliau adalah dosen senior kita di bagian hukum pidana, dan juga sekaligus beliau ini adalah penggagas berdirinya riset grup anti korupsi dan kebijakan hukum pidana ini. Kemudian beliau juga adalah pengampu mata kuliah restoratif justice. Nah, ini pakarnya ini untuk mahasiswa doktoral di Fakultas Hukum UNER. Dan juga beliau sudah sangat banyak mendalami ya tentang hukum pidana, sistem peradilan pidana dan juga kebijakan hukum pidana. Kemudian yang kedua Bu Dr. Astuti, beliau adalah saat ini beliau adalah ketua dari Riset Group Hukum Kesehatan, Etik dan Hak Asasi. Beliau juga sudah malang melintang gitu ya, melakukan banyak riset di bidang hukum pidana, terutama untuk hukum kesehatan, hukum nafsa, dan juga berkaitan pula dengan segala bentuk kejahatan terhadap
tubuh dan nyawa. Wah, ini menarik ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita mungkin bisa langsung ya. Saya mungkin lempar satu pertanyaan dulu, Bu Sarwirini. Kita mungkin basic dulu. Sebenarnya restoratif justice itu apa gitu ya? Sampai kemudian ini berkembang sampai di hari ini gitu. Bagaimana? Terima kasih Bu Amira atas kesempatan yang diberikan untuk tampil di podcast kali ini. Ya, dari kata-katanya itu sendiri, terutama dalam bahasa Inggris, to restore. Jadi pemulihan. Ini suatu upaya sebetulnya reaksi dari sistem pemidanaan yang dianggap semakin membahayakan hak asasi manusia. Juga dari hal yang sepele saja, jumlah yang masuk ke lembaga pemasyarakatan semakin banyak. Dan ya bahkan overload ya. Jadi hunian di LP itu sudah semakin luar biasa seperti pindang begitu ya. Belum implikasinya kemudian. Jadi sesungguhnya to restore, untuk memulihkan keadaan, khususnya hubungan antara korban dan pelaku, itu diharapkan bisa pulih seperti sedia kala, meskipun tidak mungkin ya. Tapi ini adalah mengeliminasi dampak dari retribution justice yang mengandung unsur revenge, pembalasan, penjeraan. Dan dalam prakteknya dengan sistem retributive justice itu tidak menjadikan pembinaan narapidana itu menjadi semakin baik. Justru itu memunculkan implikasi-implikasi yang tidak baik. Intinya saja tetap seorang napi kalau keluar itu masih ada dendam akibat dari sistem peradilan yang panjang waktunya. Dan ya kita tahu bukan rahasia lagi, di setiap tahapan ada ketidakadilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan tersebut. Jadi ya sebetulnya suatu peradilan itu kan wisdomnya itu kan bagaimana para aparat itu mendudukkan korban dan pelaku sehingga mereka tahu posisinya mereka masuk peradilan itu mengapa, terutama pelaku. Dan di situ korban juga diharapkan mengerti mengapa pelaku melakukan itu. Nah ini yang harus direstore. Tapi tujuan yang ya sebetulnya harus dengan wisdom ini, dilaksanakan dengan wisdom ini, dalam prakteknya seringkali terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, itu yang sekarang berkembang, banyak transaksional di antara para penegak hukum. Sehingga dimunculkan keadilan restoratif itu sebagai salah satu landasan dalam sistem peradilan kita. Tapi sedihnya lagi, justru imbasnya dengan restoratif justice pun transaksional muncul, bahkan semakin sistematik. Semakin menjadi ajang permainan para oknum penegak hukum di situ. Ini Bu Amira. Jadi pengharapannya itu baik, tapi ada implikasi yang jadi negatif. Jadi tadi Ibu
yang bisa saya highlight adalah pemulihan sebenarnya restoratif justice. Jadi pemulihan apa yang ingin dipulihkan, siapa yang harus menjadi titik berat di dalam restoratif justice, kepentingan apa yang sebenarnya yang akan dipulihkan itu gitu. Ya, memulihkan hubungan korban dan pelaku. Karena akibat dari tindak pidana yang terjadi, tentunya hubungan korban dan pelaku itu menjadi tidak baik. Dalam arti luas lagi juga masyarakat ikut menjadi korban dalam hal ini karena adanya suatu kejahatan. Jadi ya paling ringan itu menjadikan tidak aman ya, tidak secure begitu ya. Apa yang terjadi di dalam masyarakat, apalagi itu kalau perkaranya besar begitu. Jadi itu intinya yang ingin yang awalnya ingin dipulihkan seperti itu, dan ya dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kedua belah pihak itu. Dari pemulihan ini diharapkan proses peradilan pidana ya menjadi lebih baik. Tidak muncul lagi makna revenge, balas dendam, penjeraan di situ. Ya, tapi di sini diharapkan melalui keadilan restoratif ini, ya, pembinaan itu justru tidak menjadi proses di dalam setelah nanti jatuh putusan pemidanaannya, tapi justru pada awal sudah. Ya, sudah diupayakan pembinaan itu pada pelaku, dalam hal ini juga mengikut sertakan korban, ya, sehingga tidak timbul aspek-aspek penjeraan yang itu menjadi gambaran untuk aparat penegak hukum sejak dini, ya, sejak dini sudah sadar bahwa sistem peradilan itu sesungguhnya bukan ajang menjadikan seorang pelaku itu nantinya seperti sampah dibuang ke lembaga pemasyarakatan. Tapi ada kesempatan pemulihan di situ, di mana pelaku dan korban sama-sama duduk dalam satu forum dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahannya. Menarik. Sebelum itu saya akan coba ke Bu Astuti. Mengenai tadi pemulihan gitu ya, konsep awalnya adalah pemulihan, keseimbangan antara korban dan pelaku. Nah menariknya sebelum saya tanya, jadi kesannya kan kemudian bagaimana memaknai pemulihan itu? Apakah ketika korban diberi ganti rugi artinya pelaku itu sudah bebas begitu saja gitu? Bagaimana memaknai pemulihan itu? Artinya bagaimana akhirnya kita meminta pertanggungjawaban kepada si pelaku kalau kita fokus kepada pemulihan. Artinya saya hanya mau bertanya bahwa apakah pemulihan, konsep yang sangat menekankan pada pemulihan itu berarti ke segala bentuk tindak pidana akan bisa diberlakukan seperti itu? Seorang pelaku yang melakukan tindak pidana akan bisa diberlakukan segala jenis bentuk itu tadi bisa dilakukan restoratif justice. Gimana Bu Astuti? Ya, terima kasih Bu Amira. Apa yang sudah disampaikan Bu Rini tadi bahwa RJ itu sebetulnya intinya pemulihan gitu kan. Pemulihan untuk semua kan, baik bagi korban, baik pelaku, artinya bahwa korban dikembalikan mungkin rasa percaya dirinya, keamanannya gitu kan, dan pelaku memberikan tanggung jawab. Tetapi dalam konsep keadilan restoratif ini sebetulnya juga tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini. Di beberapa peraturan yang saat ini ya, walaupun masih belum ada satu aturan standar yang bisa diberlakukan untuk semua, mungkin di KUHP juga sudah ada tapi juga karena belum berlaku. Jadi mungkin sekarang parsial aturan-aturan itu ada di Perja, di Perkapolri, dan yang terakhir tuh di Perma tahun 2024. Intinya bahwa tindak pidana yang bisa dilakukan atau diselesaikan gitu ya dengan menggunakan pendekatan restoratif itu adalah tindak pidana ringan yang ancaman pidananya denda itu lebih kurang hanya
kerugiannya sekitar 2.500.000. Kemudian ancaman pidana itu maksimal 5 tahun, ya. Itu yang boleh di RJ, dan ada beberapa tindak pidana yang tidak boleh di RJ, misalnya tindak pidana makar, tindak pidana yang terkait dengan lingkungan hidup, korporasi yang berkaitan dengan masalah nyawa. Yang ini memang agak berbeda ya, maksudnya di tiap aturan. Misalnya di Perja, di Perka Polri itu agak berbeda. Tapi menurut saya standarnya adalah bahwa tindak pidana itu adalah tindak pidana ringan. Yang tadi ya, kerugiannya 2.500.000, kemudian kalau itu berkaitan dengan ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Yang juga menarik mungkin di Perma tahun 2024 ya. RJ itu selain itu juga kalau di Perma itu ada tambahan delik, itu adalah delik aduan. Kemudian pelakunya anak yang diversinya tidak berhasil. Ini di Perma terakhir 2024, dan tindak pidana lalu lintas. Dan kemudian juga ada batasan bahwa RJ itu tidak boleh dilakukan apabila, dan ini yang penting ya juga, ketika dilakukan RJ ada persetujuan dari korban. Persetujuan korban. Ini yang penting yang harus digarisbawahi. Di Perma dirumuskan di dalam pasal 6 ayat 2 bahwa tidak boleh ada RJ jika korban atau terdakwa ya, tapi sebetulnya terdakwa kan tidak masalah, pasti dia suka dong di RJ gitu kan. Korban itu menolak untuk melakukan RJ. Dan di beberapa perja juga merumuskan demikian bahwa harus ada perdamaian atau kesepakatan. Nah, kesepakatan dari korban. Kemudian tidak boleh ada relasi kuasa. Dan yang penting juga bahwa RJ itu tidak boleh dilakukan jika tindak pidana itu sudah diulang. Nah, itu yang penting. Jadi itu batasan-batasannya. Jadi artinya tidak semua tindak pidana itu boleh diselesaikan dengan menggunakan RJ. Nah, ini. Ya, menarik sekali. Jadi itu ya, ada ternyata memang tetap ada batasannya ya. Jadi kita tidak bisa berpikir seolah-olah wah ini arah kebijakan hukum pidana saat ini restoratif justice, jadi semua dikebiah-uyah restoratif justice gitu ya, nggak bisa Bu ya. Jadi itu semua ada batasannya. Dan laki-laki apalagi persetujuan korban menjadi poin yang paling penting. Jadi meskipun misalnya ada kemungkinan untuk sesuai dengan standar bahwa bisa di-RJ-kan, tapi kalau korban tidak menghendaki, tidak boleh ada, tidak bisa dilanjutkan. Itu menarik sekali. Jadi itu yang saya rasa mungkin sering disalahpahami oleh kita yang mungkin tidak benar-benar mendalami RJ itu apa. Jadi yang kemudian keluar di Kompas bahwa ada transaksional dan segala macam, itu di situ ya yang celah bisa terjadi ya, karena orang tidak paham atau mungkin yang terlibat di situ tidak paham bahwa seolah-olah ini kan sekarang arahnya hukum pidana nih semua harus di-RJ-kan begitu, padahal sebenarnya ada batasannya. Apalagi titik poinnya persetujuan korban menjadi hal yang utama. Dan tidak boleh ada pengulangan. Tidak boleh ada pengulangan. Itu bukan pengulangan. Berarti perbuatan itu masih bisa dimaklumi kalau itu pertama kali dilakukan. Kalau itu sudah berulang, pasti sudah ditutup kemungkinan RJ untuk bisa dilakukan restoratif justice. Baik. Menarik sekali. Selanjutnya Bu Sarwini, mungkin Ibu bisa menurut pandangan Ibu selama ini sebenarnya selain yang Ibu tadi bilang bahwa kenapa RJ ini muncul, salah satunya untuk mengatasi lapas karena dianggap lapas tidak berhasil. Lah bagaimana dari sisi korban, Bu? Selama ini sistem peradilan pidana itu dalam mengakomodir hak korban misalnya, itu seperti apa? Posisi korban selama ini di dalam sistem peradilan pidana itu bagaimana? Saya sebelum menjawab pertanyaan Bu Amira, saya juga melengkapi berkaitan dengan penormaan di Indonesia. Dimulai dengan penormaan keadilan restoratif di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan memang yang utama yang dituju dengan keadilan restoratif ini memang pada tahap masalah kenakalan anak. Jadi memang pidana ringan yang semula dituju dengan keadilan restoratif ini. Ya, namun ya itu tadi dengan alasan
napi semakin banyak, lembaga pemasyarakatan tidak mencukupi untuk menampung mereka, maka ini diperluas begitu. Dan terakhir, KUHP nasional kita, Undang-Undang Nomor 1 2023 juga mencantumkan posisi keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana kita. Kalau secara teoritik KUHP itu di aturan-aturan dalam KUHP itu diposisikan sebagai lex general umum. Berarti ya ada suatu dasar bahwa keadilan restoratif nantinya di Indonesia bisa diterapkan pada semua tindak pidana. Karena KUHP kita sudah menyantumkan itu. Kecuali nanti di peraturan di luar KUHP mengatur secara lex specialis. Tapi menurut saya untuk kartu pengaman, ya, di masa yang akan datang harus ada mekanisme pengaturannya secara prosedural, hukum acaranya. Jadi KUHP di masa yang akan datang, kalau KUHP posisinya itu lex general mengatur keadilan restoratif, maka harus diatur secara rigid, tegas. Syarat-syarat, kriteria tentang keadilan restoratif. Sehingga menjadikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kasus-kasus yang di restoratif. Jadi menurut Ibu apa yang ada saat ini peraturan perundangan masih sangat banyak lobang-lobangnya ya. Disitulah KUHP mencantumkan itu, dan memang KUHP memang seharusnya juga menyantumkan karena asas pemidanaan di Indonesia sekarang tidak hanya berkaitan dengan asas legalitas tapi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu permasalahannya mengapa keadilan restoratif juga dijadikan salah satu prinsip hukum yang melandasi masalah pemidanaan di Indonesia. Jadi ini beban yang berat bagi perumus KUHP untuk merumuskan kriteria yang memang benar-benar tegas sehingga itu menjamin kepastian keadilan hukum. Saya masih berarti ya tadi undang-undang kita memang masih banyak lobangnya gitu ya, dan ini menjadi celah besar bahwa restoratif justice nantinya bisa itu tadi potensi ditransaksionalkan kemudian oleh oknum-oknum tertentu gitu ya untuk mengambil manfaat dan untuk menghindar dari pertanggungjawaban gitu ya, dari pertanggungjawaban pidana yang dia lakukan. Saya masih tertarik terkait dengan korban sebenarnya Ibu. Mungkin saya ke Bu Astuti ya. Bagaimana sebenarnya Bu Astuti kalau Ibu mengamati sistem peradilan pidana kita yang berjalan ini terhadap hak-hak korban sebenarnya? Apakah sebenarnya sudah cukup hak-hak korban ketika sistem peradilan pidana ini dijalankan? Hak korban itu apakah sudah cukup terwakili dengan adanya jaksa penuntut umum yang memprosit kasusnya, atau sebenarnya kebutuhan korban itu apa sih Bu untuk di dalam suatu sistem peradilan pidana, dan apakah restoratif justice itu bisa menjawab kebutuhan korban ini gitu? Sampai di mana sebenarnya restoratif justice itu bisa? Ya, terima kasih Bu Amira. Saya kira ini memang yang menarik. Dari awal sebetulnya mengapa muncul keadilan restoratif atau penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif itu karena selama ini sistem peradilan pidana kita mungkin lebih condong kepada hak-hak pelaku atau tersangka, ya kan? Itu yang kita bisa lihat di KUHP kita. Jadi KUHP kita yang memang yang sifatnya sudah berbeda dengan KUHP aturan hukum acara pidana yang lama, yang dulu inkuisitor melihat tersangka sebagai objek, sekarang menjadi akuisitor, ya kan? Yang menjadikan tersangka itu menjadi mempunyai hak yang sama gitu kan, sehingga banyak diatur hak-haknya, sehingga lupa kepada haknya korban. Nah, itu yang kondisi sistem peradilan pidana kita yang sekarang. Karena itulah dengan munculnya keadilan restoratif ini sebetulnya gitu kan, intinya ya sebetulnya lebih keinginannya adalah dengan keadilan restoratif ini
lebih keberpihakan kepada korban itu lebih besar sebetulnya dengan adanya keadilan restoratif ini. Titik sentralnya itu sebetulnya pada korban. Jadi yang kepentingan korban itu sebetulnya yang diutamakan. Artinya kalau di dalam sistem peradilan pidana kita hanya bicara bagaimana caranya tersangka ini dipidana, bagaimana caranya tersangka ini supaya jera, tidak melakukan tindak pidana lagi. Nah, dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, ini lalu kita juga berpikir bagaimana korban ini gitu kan, bagaimana memulihkan korban, bagaimana memperjuangkan kembali hak korban, melindungi kepentingan korban. Itu yang disertai juga artinya bahwa pemulihan korban ini juga disertai tanggung jawab pelaku gitu kan. Adanya pelaku merasa bersalah, lalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, berjanji tidak melakukan lagi, sehingga di sini ada pemulihan gitu kan, bahwa pelaku juga nanti menjadi mungkin orang baik gitu ya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan otomatis juga masyarakat akan menjadi lebih baik karena ketakutan misalnya akan terjadi suatu tindak pidana lagi yang dilakukan oleh pelaku itu mungkin nggak ada karena sudah ada itu tadi. Nah ini yang mungkin kita agak lupa ya, itu gitu yang ya, luput. Bahwa sebetulnya di dalam restoratif justice itu keberpihakan dan perlindungan korban itu sebetulnya titik sentralnya di situ. Tidak hanya sekedar seperti di sistem peradilan pidana kita yang lebih fokusnya pada tersangka, jangan sampai tersangka haknya dilanggar gitu kan pada waktu pemeriksaan di BAP harus gini-gini, dan menurut saya itu sih kenapa kemudian kita ada keadilan restoratif dan juga munculnya atau mengapa kemudian Indonesia ini memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif adalah juga karena kita melihat bahwa di dalam penegakan hukum pidana di dalam sistem peradilan pidana itu banyak menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi masyarakat rentan anak, perempuan dan orang-orang yang ekonominya lemah. Sehingga kan lalu ada pikiran misalnya orang yang mencuri singkong karena dia lapar tidak bisa membeli singkong. Nah inilah yang muncul kemudian kenapa ini tidak di restoratif saja gitu kan, nggak perlu dibawa ke pengadilan yang nanti akan menghabiskan biaya banyak, waktu gitu kan, dan juga tadi lapasnya menjadi penuh. Nah, idenya sebetulnya mungkin dari sini. Tapi dalam praktiknya kemudian lama-kelamaan jadi melenceng begitu ya. Itu yang karena kita tidak bisa mengkontrol itu bagaimana itu menjadi melenceng. Artinya sebetulnya bagus gitu kan ide adanya keadilan restoratif ini. Iya. Oke. Balik ke Bu Rini. Jadi menurut Bu Rini ide bagus gitu ya. Kemudian ternyata baru seperberapa waktu ini sudah mulai nampak ini tadi melenceng-melenceng. Menurut Ibu yang sebenarnya paling krusial untuk diatur di dalam restoratif justice itu apa biar membentengi transaksional hal itu terjadi dan justru lupa kepada korban yang sebenarnya ini kepingin mengakomodir kepentingan korban yang selama ini dilupakan oleh sistem peradilan pidana kita. Ya, kira-kira apa yang kita butuhkan ini? Jadi itu Bu Amira, yang terbuka sekarang adalah kesempatan KUHAP untuk mengatur secara prosedural hukum acara pidananya, sehingga itu menjadi landasan aparat penegak hukum untuk menerapkan restoratif justice ini dengan adil memang benar-benar adil saya pikir memang itu satu-satunya jalan. KUHAP kita harus diupayakan benar-benar menyusun suatu kriteria yang tegas. Jangan sampai ada intervensi-intervensi karena bukan hanya di Indonesia saja. Dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan banyak intervensi-intervensi dari berbagai pihak untuk nantinya mempengaruhi rumusan pasal-pasalnya itu. Saya ada cerita ini dari Profesor Dennis Roy, guru besar hukum pajak dari Amerika.
Dia bercerita pada saat menyusun undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan itu berkaitan dengan minyak. Nah, minyak itu kan sangat besar sekali ya fulusnya ya. Jadi kalau konsultan-konsultan perusahaan besar itu semua mendatangi gedung di mana undang-undang itu dirumuskan. Jadi di Amerika pun kondisinya seperti itu. Jadi rumor-rumor yang ada di Indonesia pun seperti itu. Jadi diharapkan jangan sampai pengaruh-pengaruh itu mempengaruhi perumusan UHAP khususnya dalam rangka menyusun kriteria yang membentengi supaya keadilan restoratif itu benar-benar diimplementasikan. Dan juga memang Bu Amira, memang kita biasanya bermula dari hal-hal yang suatu hal yang negatif ya. Tapi manusia itu kan pasti bagian dari manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah baik ya. Semuanya berawal dari baik ya. Secara pribadi saya berharap aparat penegak hukum ini selalu sadar bahwa apapun sistem yang ditawarkan, maka dalam menerapkan hukum, mengimplementasikan hukum, kita harus berlandaskan pada etika, pada moral, sebagai pengejawatahan aspek-aspek beragama di dalam bidang akademik, di dalam aspek penegakan hukum. Jadi individu-individu penegak hukum ini seharusnya sadar bahwa masyarakat yang akan dibangun itu kita akan menuju masyarakat yang semakin kompleks, semakin banyak masalah begitu. Nah, sebetulnya dengan keadilan restoratif itu kan kita hendak menyelesaikan masalah-masalah hukum itu sedini mungkin. Kalau tidak perlu tidak usah ke pengadilan. Itu. Jadi memang keadilan restoratif itu dicanangkan bisa ya ada di luar peradilan maupun di dalam peradilan. Tapi itu kadang-kadang di undang-undang sistem peradilan pidana anak sendiri tidak jelas begitu. Jadi kesannya keadilan restoratif itu baru ada kasus setelah peradilan di peradilan diterapkan di peradilan. Meskipun sejak pasal 1 sampai terakhir itu sudah dicanangkan bahwa keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana itu diposisikan sebagai pendekatan yang sejak awal ditangani anak itu sudah harusnya ditangani dengan keadilan restoratif. Itu dalam konteks untuk mereka pelaku anak ya Bu ya. Pelaku anak ya. Oke. Nah, tapi sekarang dipolitisir begitu ya. Tampaknya ya. Dipolitisir entah kasus besar, kasus kecil, restoratif justice begitu. Padahal tadi ada batasannya begitu ya Bu. Mereka justru untuk orang dewasa itu diusahakan sejak awal. Justru dipermainkan di situ begitu. Ya. Jadi ya memang kelihatan memang restoratif justice ini memang secara konsepnya juga agak ini ya, remang-remang gitu. Atau gimana Bu sebenarnya? Betulnya apa konsepnya yang remang-remang sehingga yang mengimplementasikan ini sulit sehingga bisa ditarik ke kanan, tarik ke kiri atau seperti apa sebenarnya? Sejarahnya sebetulnya keadilan restoratif itu nilai-nilainya sudah ada di setiap suku bangsa, di setiap negara. Jadi kalau di Indonesia ini bahkan sudah dijadikan ideologi dari salah satu Pancasila pasal sila keempat musyawarah mufakat. Dan itu ada pengalaman dari salah satu tokoh keadilan restoratif John Braithwaite pada saat dia diundang untuk melakukan pelatihan tentang keadilan restoratif di Sumatera Barat. Pada saat malam sebelum pelatihan itu ada gathering. Di situ dia ketemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan. Mereka sudah bicara tentang keadilan restoratif.
Meskipun dengan tidak istilah keadilan restoratif, tapi intinya musyawarah mufakat. Praktek itu sudah lama dilakukan, tapi penamaannya itu Bu yang dan kadang yang tidak tahu itu sepertinya dari barat, karena ditulis awal-awalnya dari buku-buku yang berbahasa Inggris gitu. Padahal John Braithwaite sendiri setelah itu meneliti lebih mendalam, nggak tahunya di suku bangsa Aborigin di Australia, Maori di Selandia Baru, di Amerika bangsa Indian, dan di suku-suku bangsa yang lain, nilai-nilai itu sudah ada. Oke, berarti ada nilai-nilai musyawarah, ada nilai-nilai memaafkan, tapi tentu melalui proses ya. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Kok bisa akhirnya restoratif justice ini lebih kemudian dipahami, senyampang sudah dikasih ganti rugi beres, atau apa? Apakah bagaimana itu sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu? Padahal kan artinya itu tadi kepentingan korban yang utama gitu kan. Pemaafan korban harus muncul dari rasa dari korban itu sendiri gitu ya. Tidak boleh dipaksa dan tidak boleh ada juga intervensi. Nah, kenapa ini kok bisa larinya sampai kemudian melenceng seolah-olah restoratif justice sama dengan ganti rugi atau restoratif justice sama dengan apa gitu. Itu gimana Bu? Mungkin nilai-nilai kuno, nilai-nilai wisdom dari suku bangsa itu perlu digali ulang ya, ditampilkan, disosialisasikan. Karena kalau kita lihat dari penyelesaian sengketa zaman dahulu, itu kan para pemangku adat itu mempertemukan mereka, dan ya yang diutamakan pada awal pertemuan itu adalah ini loh, ada korban. Dan ada korban ini juga masyarakat menjadi beban. Ya, menjadi korban juga dalam arti luas. Jadi mengapa kamu melakukan itu? Seperti tadi ya, jadi kesepakatan yang tadi Bu Astuti sebutkan. Dengan pelaku itu ya diharapkan, kenapa kamu melakukan ini? Oke. Ya, jadi kedua belah pihak harus saling bertemu. Tapi intinya dari situ, kalau dilihat di dalam proses adat ini, ya kepentingan korban harus diutamakan. Karena kerugian itu bukan hanya materi saja. Bahkan justru kerugian yang imaterial itu sangat-sangat luar biasa, bahkan kadang-kadang tidak bisa disembuhkan. Misalnya yang di bidang kejahatan seksual, ya. Itu kan kerugian materialnya luar biasa, trauma. Imaterial, ya. Trauma itu kan suatu kerugian yang tidak bisa dinilai dengan dan tidak bisa diselesaikan, disembuhkan total bisa. Ya, itu yang harusnya aparat penegak hukum berhati-hati bahwa kerugian itu tidak hanya kerugian material, itu kerugian imaterial itu. Karena itulah ya, tadi seperti Bu Astuti mengutarakan yang utama, tahap utama itu korban harus memaafkan, dan itu sulit. Dan jangan sampai ada intervensi dari fasilitator atau mediator dalam proses keadilan restoratif. Menarik. Ibu menyebutkan fasilitator, mediator. Nah, ini ada Bu Astuti ini banyak. Menurut Bu Astuti, kalau Ibu melihat ya dalam proses restoratif justice ini, fasilitator, mediator berarti dibutuhkan dalam proses restoratif justice itu. Nah, sebenarnya seperti apa sih peran mediator dan fasilitator ini, dan mereka boleh sejauh apa gitu, dan dia tidak boleh apa ya, itu seperti bagaimana Bu Astuti kalau dalam prosesnya? Ya, mungkin ini yang agak ini ya, kadang-kadang kan antara apakah restoratif justice ini sama dengan mediasi penal gitu kan. Sebetulnya kan ya tidak sama persis gitu ya Bu Rini. Tapi sebetulnya keadilan restoratif ini menuju ke arah mediasi kan. Mungkin semoga saya nggak salah, menuju ke arah seolah-olah melakukan mediasi penal gitu kan. Ya. Tentu saja sebagai fasilitator ya tentu dia harus orang yang betul-betul objektif kan, tidak memihak korban dan juga tidak memihak pelaku, dan yang penting adalah bahwa dia memahami perannya sebagai mediator atau fasilitator, memahami apa itu RJ,
Nah, ini yang mungkin saya tambahkan sedikit tadi. Mengapa misalnya saat ini RJ itu kemudian banyak apa ya? Tidak lagi, saya tidak akan mengatakan ini disalahgunakan ya mungkin. Tapi mengapa tidak sesuai lagi dengan misalnya tujuan atau makna atau konsep RJ itu sendiri? Barangkali yang pertama ya mungkin karena banyak aparat yang tidak memahami betul apa sebetulnya konsep RJ itu sendiri. Kalau tadi Bu Amira mengatakan apakah konsepnya yang samar-samar? Menurut saya mungkin konsepnya sudah jelas, tapi yang melaksanakan itu sendiri sebetulnya belum memahami apa konsep RJ, sehingga hanya memaknai RJ itu sekedar menghentikan perkara, ya kan, supaya perkara itu tidak dilanjutkan ke pengadilan, itu saja. Tapi tidak memahami bahwa ini tidak sekedar menghentikan perkara supaya tidak dituntut, supaya tidak diperiksa di pengadilan atau pengadilan tidak memeriksa gitu kan. Tapi ada sesuatu yang itu tadi, bahwa ini di sini ada kita harus memikirkan korban, harus memulihkan itu. Sehingga fasilitator, mediator yang ada tentu harus memahami betul satu konsep RJ itu, dan juga memahami perannya, bahwa di situ perannya adalah menyeimbangkan, memulihkan gitu kan, kerugian yang sudah dialami oleh korban dengan bentuk apa? Dengan bentuk tanggung jawab pelaku, gitu kan. Pelaku bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Ya tidak sekedar tadi yang disampaikan Bu Amira. Apakah tanggung jawab itu hanya sekedar memberikan ganti rugi beres gitu kan? Sehingga seolah-olah nanti di dalam praktek, ketika ada suatu kasus yang itu bisa di RJ lalu ditawarkan, ini nggak usah dilanjut ya, misalnya nanti diberi ganti rugi, nggak sekedar seperti itu, nggak semudah itu begitu ya. Sehingga itu yang perlu menurut saya perlu fasilitator ini punya peran yang penting gitu kan, sehingga betul-betul nanti keadilan restoratif ini ketika itu dilaksanakan di dalam praktek itu betul-betul sesuai dengan konsep makna RJ yang sebenarnya gitu ya. Pemulihan tadi yang disampaikan Bu Sarwiri ini restor, pemulihan tidak hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku, dan tentu nanti punya implikasi kepada masyarakat. Saya kira itu Bu Amira. Okay. Ya, kalau contohnya Bu Amira ya, kalau perkara anak itu yang sudah banyak dilakukan negara lain, itu misalnya pemulihan itu dilakukan kalau pelakunya pintar matematika, sementara korbannya itu kurang dari segi matematika, maka akan memberi kursus begitu. Dari kursus itu kan komunikasi, sehingga pemulihan itu kan tercapai. Okay. Bahkan ada yang les piano, memberi les piano, bahkan ada yang sepele seperti memancing, karena di negara yang sudah maju kan memancing itu kan bisa jadi hobi yang luar biasa begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pada perkara-perkara orang dewasa, misalnya berkaitan dengan suatu proyek ya, ya bagaimana diharapkan, misalnya ini berkaitan dengan korban negara ya, korbannya negara misalnya dalam kasus korupsi atau ya seharusnya jangan kemudian itu tadi dihentikan tapi harus diupayakan proyek itu harus selesai. Ya. Tapi tetap juga harus tanggung jawab kan gitu, Bu. Iya. Pertanggungjawabannya itu dalam menyelesaikan proyek itu. Jangan kemudian dihentikan dengan permainan nilai di sini. Iya. Ya, jadi harus terbuka. Karena banyak proyek mangkrak ya, karena korupsi. Ya. Tapi korupsi nggak boleh RJ. Ya. Tapi korupsi tidak boleh RJ. Sudah ada di undang-undang korupsi. Iya, boleh RJ. Boleh RJ. Tidak ada peraturan. Tidak ada peraturan, tapi banyak di dalam rekomendasi para aparat penegak hukum yang sekolah S2, S3. Nah, ini yang mungkin ini ya. Jadi juga ya, jadi permasalahan juga ya. Ya, ini mungkin yang antara aturan satu dan yang lain beda. Sudah menawarkan seperti itu. Ya, di dalam itu tadi yang perlu. Mereka itu bahayanya. Makanya UHAP itu harus kita kawal. Padahal kan di Perja tidak boleh tindak pidana korupsi. Padahal sudah mungkin jelas. Mereka nanti mengambil tadi salah satu tindak pidana itu kerugiannya misalnya tidak lebih dari 2.500.000. Ada nggak korupsi yang kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000 sehingga bisa di RJ? Gitu. Logika yang dipakai selalu ganti rugi. Ya itu tadi mengeksploitasi makna pemulihan gitu kan? Yes.
selama pulih mengeksploitasi makna pemulihan. Meskipun diperja ya itu ada aturan begitu, tapi itu tadi banyak aparat penegak hukum karena kita dosen ya, jadi banyak tulisan-tulisan ilmiah mereka itu mengarah ke sana. Ya. Itu tadi mungkin juga mereka ada aturan, tapi barangkali juga tadi yang saya katakan, ya itu makanya itu tadi juga gitu kan. Ada konsep yang juga agak kabur menurut saya. Pulih ini kan selama yang dianggap pulih ini apa gitu kan? Itu yang dieksploitasi. Ya. Dan ini yang saya agak khawatir juga. Seolah-olah itu tadi RJ itu jadi mantra ajaib untuk menyelesaikan kondisi lapas kita yang overcrowded. Jadi nalar yang dipakai adalah tujuan utama adalah yaitu sesedikit mungkin memenjarakan orang sehingga lapas nggak penuh kan gitu. Nalar yang dipakai itu akhirnya lupa deh sama tujuan basicnya si restoratif justice tadi, bagaimana pemulihan dari korban itu sendiri gitu. Itu yang mungkin agak sering ya, dan ada kejahatan kekerasan seksual itu yang harus hati-hati begitu, karena korban itu tidak bisa dinilai secara material. Betul. Aparat penegak hukum harus, dan tidak semudah itu bisa mendapatkan mendapatkan pemaafan dari korban atau ini. Oke. Baik, menurut Bu Astuti, kira-kira dengan kondisi sekarang RJ yang sedang didengung-dengungkan ini kira-kira bisa nggak sih menyelesaikan masalah sistem peradilan pidana kita saat ini? Ya, tadi saya kira kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa satu memang mungkin kita ada kekurangan di peraturan ya. Karena walaupun sebetulnya keadilan restoratif ini secara pionirnya kan ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah mengatur secara khusus tentang keadilan restoratif, yang kemudian muncul peraturan-peraturan lain yang sifatnya parsial yang masih di Perja, Perkapolri, Perma. Menurut saya sih begini, kalau saya melihat bahwa sebetulnya mungkin peraturan itu kurang ya dari sisi peraturan. Artinya bahwa kita tidak bisa menutup mata, nggak ada yang sempurna, bahwa aturan dalam bentuk undang-undang pun itu masih banyak kekurangan kan ya undang-undang. Satu yang penting adalah menurut saya goodwill, itikat baik dari para penegak hukum. Artinya tanggung jawab aparat penegak hukum dan juga pemahaman mereka. Kalau mereka memang punya itikat baik, punya goodwill untuk menegakkan aturan hukum itu sesuai dengan tujuannya ya, artinya mengembalikan gitu kan. Artinya bahwa tadi makna restoratif justice adalah pemulihan. Itu betul-betul dimaknai pemulihan, bukan sekedar mengganti kerugian, bukan sekedar bahwa supaya kasus ini nanti tidak dilanjutkan, diberhentikan supaya lapas tidak penuh. Tidak sekedar itu. Artinya ini yang perlu dipahami oleh aparat penegak hukum dan benar-benar ini dijalankan. Jadi mereka betul-betul punya tanggung jawab seperti itu. Insya Allah kalau misalnya itu memang dijalankan ya, mereka punya pemahaman yang benar dan itu dilakukan dengan benar, walaupun saat ini aturannya barangkali masih belum standar, belum bersifat satu aturan gitu kan, itu bisa ya, dilakukan sebetulnya ya. Jadi maksud saya melihat dari situ sih ya. Dengan adanya itu kan ada pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya aturan kalau penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan baik, maka aturan itu percuma dibuat sebaik mungkin. Tapi dengan aturan yang mungkin kurang, tidak baik, dengan aparat penegak hukum yang punya etikat baik, punya integritas yang tinggi gitu kan untuk menegakkan hukum, maka insya Allah itu bisa dilakukan. Bisa ya, itu keinginan untuk menggunakan keadilan restoratif itu untuk menutup atau untuk istilahnya menutup lubang ketidakadilan atau yang kemarin saya tadi katakan sistem peradilan pidana kita yang saat ini barangkali dirasa tidak adil bagi sebagian orang, khususnya masyarakat rentan gitu ya misalnya.
Itu mungkin bisa sebetulnya dengan ditutup dengan adanya keadilan restoratif ini, memberikan keadilan kepada korban yang tadi ya, wanita dan anak-anak, orang-orang yang ekonominya tadi yang lemah, yang dia hanya mencuri singkong, yang hanya mencuri jemuran untuk makan. Nah itu sebetulnya saya kira itu bisa gitulah. Kembali lagi kita harus melihat situasi real di masyarakat kita seperti apa, begitu kan Bu? Ya, tentu kan sekarang kita melihat dulu realitas di Indonesia seperti apa dengan kondisi yang seperti ini, di mana korupsi masih merajalela, korupsi masih menjadi masalah besar kita. Menurut Ibu gimana ini restoratif justice ini? Ya karena KUHP kita sebagai lex general itu berarti kan memang ada problem begitu ya. Yang kecil maupun yang serius itu bisa dengan landasan keadilan restoratif. Karena itu ya jalan satu-satunya seperti Pak Astuti tadi, pemahaman aparat penegak hukum itu harus benar-benar ya memahami dan juga moral mereka. Ya, selama ini kan masih pada masalah itu. Ya. Padahal mereka sudah cukup ya. Jadi kalau dari sisi normatif kita sudah nggak bisa bicara banyak ya. Gimana menurut? Ya, saya pikir itu Bu Almira. Ya memang sekarang memang perlu apa ya? Karena KUHP-nya sudah seperti itu ya, itu rambu-rambunya di KUHP-nya sudah ini melandasi juga dengan keadilan restoratif, berarti KUHP-nya memang harus benar-benar ya dirumuskan secara luas. Tinggal memasukkannya ke KUHP. Kalau memang RJ itu memang nantinya memang betul-betul dianggap sebagai salah satu solusi kan, kita kan juga punya di KUHP kan kita punya juga penyelesaian di luar perkara, afduning buiten proses gitu kan, itu pun juga batasannya untuk tindak pidana yang ancaman pidananya denda, yang kemungkinan juga ini di dalam praktek sering disalahartikan kan, tanda kutip gitu kan, penyelesaian di luar perkara pidana, padahal sebetulnya pidana juga nggak bisa diselesaikan atau diganti dengan uang kan, sebetulnya. Tapi ini juga tadi dalam rangka untuk mengurangi penumpukan permasalahan atau masalah-masalah kasus-kasus di pengadilan gitu kan, sehingga lalu ada itu. Nah kemudian dalam perkembangannya kita ada lagi keadilan restoratif ini yang saat ini ya karena aturannya memang belum secara belum terkodifikasi gitu kan, sehingga memang jalan dari segi norma ya, jalan satu-satunya yang disampaikan Bu Rini tadi memang harus nanti dimasukkan di dalam KUHP. Bagaimana ada juga mekanisme usulan bahwa perlu ada UU restoratif justice gitu, jadi ada usulan seperti itu. Mbak Mira, itu kan bukan itu pendekatan kan, filosofi. Ya. Malah nanti disalahgunakan lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu nanti apa yang paling krusial menurut Bu Astuti atau Bu Sarwini misalnya, sehingga dia tidak melenceng seperti ini, yang paling krusial yang harus ditegaskan gitu dalam restoratif justice? Kalau menurut saya Bu Rini tadi bahwa memang harus ada batasan. Bahwa memang walaupun ada pendekatan keadilan restoratif itu, tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Ada batasan tindak pidananya apa saja, mekanismenya jelas seperti apa. Tentu kan kalau di KUHP kan itu ada mekanisme ya. Mungkin itu kita perlu diskusi lebih lanjut tentang itu ya. Jadi kita dari diskusi ini sebenarnya sudah bisa melihat bahwa kurang lebih apa yang ada di pemberitaan itu tidak sekedar lebay gitu ya, bahwa memang realitas kondisi restoratif justice itu antara konsep, antara ide yang melandasi kenapa restoratif justice itu ada sudah mulai melenceng, banyak sekali loophole yang itu bisa membuat dia semakin melebar melencengnya begitu ya, baik itu dipahami. Jadi pemahaman yang kelirunya tidak hanya di aparat juga, tapi di masyarakat juga ada pemahaman yang mungkin kurang benar mengenai apa yang dimaksud dengan restoratif justice, bahwa seolah-olah restoratif justice itu berhenti
damai, ganti rugi, selesai. Bahwa tidak ada perkara yang dilanjutkan gitu ya. Cukup sampai di situ. Padahal ide basicnya adalah sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan korban yang awal tadi terkesampingkan di dalam sistem peradilan pidana kita. Tapi semakin kesini semakin melenceng. Jadi mungkin ini tugas kita bersama sebagai akademisi, baik itu melakukan riset ketika membimbing atau apapun, untuk meluruskan kembali ide dasar dari restoratif justice ini sehingga tidak semakin lari kemana-mana dan apa yang ditulis di Kompas itu menjadi sebuah kebenaran. Tentu kita tidak mau itu menjadi tanggung jawab moral kita mungkin sebagai akademisi. Baik, mungkin itu kita tidak terasa sudah 1 jam mengobrol hangat tentang restoratif justice. Semoga setelah diskusi ini tidak lagi karut-marut, meskipun ini perlu perjuangan yang panjang gitu ya, agar tidak terjadi lagi peristiwa karut-marut dalam restoratif justice. Oke, saya rasa kita bisa cukupkan sekian untuk acara podcast hasil kolaborasi antara Riset Grup Hukum Kesehatan, Etik dan Hak Asasi bersama dengan ACCP ya, Pusat Riset Grup Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana. Sampai ketemu di podcast series selanjutnya. Terima kasih. Salam.